Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla fala hadiya lahu alhamdulillah fi hadhihi lailatul mubarak fi hadhihi istimatul mubarak wa fi hadhihi mubarak wa sihatil mubarak wa nahnu insyaallah ta'ala min al-aminin nasalihin amin ya rabbal alamin. وخصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله al-mukarram wa mukhtaram. Kepada para jamaah yang laki ataupun yang perempuan, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah ampuni dosanya, semua hajatnya Allah kabul berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salam penghormatan wabil khusus kepada sahibul wilayah Cikaret RT 03 RW 10. Yang pertama ada Pak Fauji selaku Babinsa, dan juga ada Pak Fatur selaku Babinsa, dan juga di sini juga ada Pak Ustadz Siddiq yang selalu dalam kesempatan kita hadir di tengah-tengah kita, dan juga di sini juga ada Ustadz nama Khairul Fatur, ada RT 1, para RT 1 dan RT 2, dan juga ada Pak Ustadz Qadar, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, dan juga kepada Kehaji Ramadan ada Ustadz Rahmat juga. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat dan afiat, berkah selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dari malaikat Allah, alhamdulillah di malam kita masih berzikir, masih ingat, masih diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, orang yang paling pelit adalah orang yang mendengar namaku namun tidak bersalawat kepadaku. Hadirin hadirat, ucapkan salawat ketika disebut namanya, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat dari malaikat Allah, kita doakan kepada para jamaah, kepada para tokoh. Mungkin di sini ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh nondir, tokoh besi, tokoh bangunan. Semua jamaah hadir pada malam hari ini dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kita masuk di bulan Sya'ban, pertengahan dari Sya'ban, sekitar tinggal 13 atau 14 hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai Ramadan kita dalam sehat dan afiat, kita dikabul hajatnya oleh Allah, berkah selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sedikit memberikan tahukan kepada antum, bagi yang sudah tahu, aku pun yang belum tahu, di antara keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana perintah salawat kepada Nabi Muhammad itu ayat tersebut jatuh di bulan Sya'ban. Apa ayatnya Allah perintahkan salawat kepada kekasihnya Muhammad? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini ayat turunkan di bulan Sya'ban. Perintah Allah untuk apa? Agar kita salawat kepada Nabi Muhammad. Namun ini Allah merintahkan salawat ini kepada siapa? Allah menyuruh kita untuk bersalawat. Semuanya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad itu diperintahkannya kepada siapa? Bukan terhadap satu kepemimpinan, maupun itu kepada RT ataupun kepada RW, kepada ustaz, para habaib, para pejabat. Namun perintah Allah untuk bersalawat kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina. Jadi Allah merintahkan salawat kepada siapa? Kepada siapa? Orang-orang yang ya ayyuhalladzina. Makanya kalau orang salawatan berarti orang tersebut orang yang berancang, orang yang salawatan berarti orang yang karena Allah merintahkannya ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan di bulan Sya'ban ini begitu banyak rahmat yang Allah kasih kepada kita. Apalagi orang yang biasa salawatan kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain sering salawatan, sering hadir majelis taklim. Namun ini orang yang bersalawat di bulan Sya'ban Allah lipat gandakan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir pada hari ini adalah apa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara izinnya? Kita mau nanya, Bu, hari ini kita banyak dosa apa enggak? Dari pagi kita bikin dosa apa enggak? Ada al-insan wal khataya wan nisyan. Manusia itu nggak luput dari kesalahan dan lupa. Makanya kita setiap hari berbuat dosa. Kira-kira nih, kita yang banyak dosa berarti banyak kotoran dalam diri kita. Tapi kita masih salawatan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kalau badan kita kotor, pantas nggak untuk bertemu sama Nabi? Pantas nggak menyebut nama yang mulia? Pantas nggak menyebut nama Allah? Nggak pantas, karena kita banyak dosanya. Namun Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam satu hadis, ketika kita hadir majlis salim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, idza maratu bi riyadil jannah farta'u. Kama qala wa huwa min khabar wa huwa min riyadil jannah. Wa khalatu bi riyadil jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tegas begitu agungnya orang yang hadir majlis taklim. Ini yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita sedihkan, ya Allah, kalau ada orang yang tahu di situ disebut nama Nabi Muhammad, di situ dikenang Isra Mi'rajnya, dikenang dari maulidnya, dikenang selama hidupnya, dia nggak mau hadir. Makanya hati-hati. Kalau orang yang nggak hadir majelis itu hati-hati, Bu. Mau suaminya, mau anaknya, mau bapaknya, mau ibunya, hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir itu adalah orang yang diundang sama, dapat izin diizinkan sama Nabi Muhammad. Berarti kita yang hadir pada hari ini diundang apa enggak? Digerakkan hatinya. Siapa yang menggerakkan hati kita ke sini? Orang lain kan? Siapa yang menyebabkan kita hadir pada hari ini? Siapa yang akan sapa kita dari kiamat? Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang yang sudah tahu ada majelis, dia nggak mau hadir, hati-hati. Karena orang hadir majelis itu orang-orang pilihan yang diundang sama Allah, diundang sama Nabi. Yang kita khawatirkan apa? Ketika orang nggak mau hadir majelis taklim, artinya apa? Tidak ada penggerakan dalam hatinya oleh Allah, sehingga orang tersebut tidak hadir. Hati-hati, mungkin naudzubillah min dzalik, mungkin orang tersebut tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan di dalam satu hadisnya, "Idza marartu bir riyadil jannah farta'u." Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Nabi Muhammad mengatakan, "Idza marartu bir riyadil jannah." Kalau engkau melihat dari taman surga, malaikat para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih itu yang disebut dengan taman surga? Apa yang disebut dengan taman surga?" Itu persahabatan Nabi mengatakan wa khalaqatul dzikir. Makanya ketika hadir hari ini kita dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diundang langsung. Karena Nabi merintahkan, "Idza marratu bi riyadil jannah fartau." Kalau melihat taman surga, mampir dan singgahlah kalian di tempat tersebut. Pada umumnya yang disebut dengan seorang yang undang itu wajib untuk menjamu sepenuhnya atau sepertengahnya. Contoh, yang kecil jangan ngobrol dong. Contoh, kita diundang hajatan, biasanya disiapin makanan apa enggak? Berarti itu yang dijamu itu hukumnya sunnah apa wajib? Nggak disunahkan, nggak diwajibkan, cuman harus dijamu. Maksimal dengan apa? Teh manis kek, atau makanan kek, atau kue kek. Ini sudah tanggung jawab ketika orang mengundang kita kepada suatu acara tersebut, walaupun dengan menjamunya dengan setinggi korma. Pertanyaannya, kita hadir pada hari ini diperintahkan sama Nabi yang undang. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita pulang dari majelis, biasanya pulang bawa apa itu? Besek. Benar kan besek? Bahasa Jermannya bongsang. Bawa besek, benar nggak? Terus kalau kita pulang dari ada suatu acara, biasanya kita pulang ke rumah bawa
pengaraya langsung ngomong gitu. Muatas gede masukin apel, masukin semua. Kalau makan, kamu makannya dikit amat, itu ada ayamnya. Enggak, saya nggak demen ayam, padahal mah di bawah nasinya ayam gede. Tapi sekarang begitu, sok tawadunya kelihatan luar biasa. Antum kok langarna setik amat. Eta hayamna loba, hayamnya banyak. Dia bilang apa? Enggak, anak mah ayamnya sedikit aja. Maunya sedikit, padahal kalau diaduk tuh ayamnya di bawah nasi itu. Banyak yang begitu. Ayo tadi gitu. Ayo gitu. Siapa itu? Ngaku, ada kecil ngaku. Yang tua ada ngaku. Ada ngaku. Ada yang begitu, ada nggak bu? Sama tuh. Selaki nak. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Ini Nabi yang undang. Kalau Nabi yang undang, Nabi ngejamu nggak? Kan kalau diundang ngasih acara, biasanya kan dijamu nih. Disiapin air mineral, air apa itu? Buat jangan air kolam mereka kasih, mungkin kayu air pada gitu mah. Kita dijamu dengan air. Kayak anak aja nih luar biasa. Baru duduk siapin sprite langsung tuh. Atau ini boleh kan gimana? Baru sprite. Baru ada banyak jadi sprite, masya Allah. Kali ini iklan sprite kali nggak tahu dah. Ada yang dari mereka Allah. Terus kita hadir hari ini kita diizinkan oleh Nabi dan Nabi yang undang. Kalau satu orang, contohnya Pak Ustadz undang kita, biasanya kita dijamu sama apa? Sama korma dengan air. Terus kalau Nabi yang undang, Nabi ngejamu nggak? Sedangkan Nabinya udah nggak ada. Tuh, Nabi kan yang undang. Nabi kalau ngundang kita, Nabi ngejamu apa enggak? Ini kemarin apa jadinya? Ini di kepala masing-masing dah tuh, masya Allah. Tuh, kalau Nabi ngundang, Nabi ngejamu nggak? Nabi ngejamu nggak? Pulang dari sini kita kan diundang sama Nabi nih. Pulang dari sini kita dikasih bongsang sama Nabi, dikasih makanan sama Nabi. Enggak. Tapi Nabi ngasih apaan? Ya, kalau kita diundang sama Ustaz, kita pulang bawa besek. Kita pulang bawa makanan. Tapi kalau Nabi yang undang, kita pulang dari sini kita dikasih apa sama Nabi? Bukan, pahala udah jelas, pahala dari Allah. Pahala dari, kalau berkah dari Nabi, pahala dari Allah. Terus kita nih diundang di sini, kita Nabi pulang dari sini dari jamu apa enggak? Dijamu. Apa jamuannya? Kita pulang dari sini, kita pulang ke rumah. Kita pulang dari sini, kita membawa bekal yang dikasih sama Nabi. Apa dalam sabdanya dalam satu asar? Nabi mengatakan khadamat al-majlis dzikir jannah. Diulangin sampai beberapa kali, khadamat al-majlis dzikir jannah. Ketika orang pulang dari majlis taklim, hadir maulid mengenangku, bersalawat kepadaku. Lantas kalau orang tersebut pulang dari majlis taklim, pulang pada malam hari ini, kita pulang ke rumah kita membawa surga yang kita bawa pulang. Indah tidak? Jadi lebih nikmat mana? Bongsang sama syafaat Nabi? Lebih enak mana? Surga sama makanan? Makanya kita pulang dari sini, mudah-mudahan kita membawa jamuan Nabi Muhammad. Kita pulang dari sini kita membawa surga ke rumah kita. Amin. Ya Rabbah. Yang kedua, hadis yang pertama disebutkan, lupa nggak dibawakan dulu. Yang pertama itu apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah di dalam satu niat kebaikan, maka Allah akan berikan paham agamanya. Maksudnya gimana? Kita datang hari ini niat ikhlas, niat duduk karena Allah, duduk karena cinta kita kepada Nabi, maka kita pulang dari sini kita diberikan paham agamanya. Artinya apa? Kita pulang dari sini kita gampang menangkap nasihat dari guru-guru kita. Berkat apa? Berkat niat kita baik. Berkat kita punya niat. Jadi kalau orang yang hadir majelis taklim, Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Nggak bakalan susah masalah rezeki, nggak bakalan susah masalah apapun, tidak akan susah. Kenapa? Karena orang yang hadir majelis taklim ini, orang-orang ibu-ibu yang hadir hari ini maupun yang pemuda-pemudi hadir pada hari ini, kita membawa masalah masing-masing. Kita bawa masalah ekonomi, kita membawa masalah rezeki, kita masalah dengan suami ataupun dengan istri, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman nih, masalah dengan segala masalah. Kalau kita yakin dan ikhlas,
Karena ini yang satu ayat yang dirillahu bi khairin fiddin, Allah berikan agamanya. Nescaya orang yang hadir dengan membawa begitu masalah tersebut ditanggung oleh Nabi Muhammad. Ditanggung oleh Nabi Muhammad. Kita punya usaha bangkrut ataupun punya istri berantem mulu ataupun masalah ekonomi pusing, masih makan anak bersekolah besok gimana pusing. Ini permasalahan kita semua ditanggung oleh Nabi Muhammad ketika kita hadir pada hari ini dengan ikhlas dan ridha lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Kita semuanya akan mati. Enggak tua, enggak sakit, enggak muda, semuanya pasti akan. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, ambil kesempatan dari ketika melihat orang meninggal dunia agar kita bertambah ibadah kita kepada Allah. Maksudnya gimana? Sekarang atau besok kita melihat ada orang meninggal dunia, dimandikan, dikafanin, disolatkan, dikuburkan dalam kubur sendirian di mana-mana. Kita pikir dari kita jadikan sebab agar bertambah ibadah. Karena bisa jadi, dan ini banyak terjadi. Jangan saksikan sendiri. Ketika ada satu orang melihat besoknya ada orang meninggal dunia, ternyata dia ikut sholatin jenazah, ikut mandiin jenazah, ikut nyolatin, ikut nguburin. Besoknya dia dimandiin. Ini banyak umur tuh gak mandang tua atau muda, nggak sakit, nggak sakit. Kita lihat fenomena-fenomena yang bukan hoax dan itu betul. Ada orang lagi sholat, sujud nggak bangun lagi meninggal, ada nggak? Ada orang lagi lagi ngobrol, tiba-tiba meninggal dunia, ada apa enggak? Artinya apa? Al-maut garib. Ini kematian itu dekat. Makanya itu bukan buat ditakutin, buat menambah ibadah. Sekarang mau nanya dulu sebelumnya, Bu. Di sini, kecil, mau nanya. Lang kasaleo, kita bahasa Jerman, ini bahasa Cina atau kasaleo tuh? Oh, dari Jerman. Makanya dia, bahasa kan kasaleo. Minggu kena kita cobain aja karena kalau percaya Allah loncat berpatah hati itu. Dia nggak percaya begitu betul. Sekarang gini, kalau kaki kasaleo biasanya penjawabannya dengan cara apa? Gimana? Diurut. Nah mungkin dipateng kakinya. Benar nggak? Rasakan. Ini Raiko. Raiko itu mah. Jadi sekarang gini aja, mohon maaf Bu, kalau orang keseleo itu kalau sakitnya tuh kalau kita keseleo diobatinya dengan cara apa? Itu diurut itu mengobatin apa mau bikin sakit? Bersembuh. Diurut bersakit. Kapan sembuhnya? Orang keseleo sakit nggak? Kalau diurut sakit nggak? Padahal sakit itu kalau kita dikeseleo diurut itu niatnya agar diobatin, bukan buat disakitin. Tapi nanya aja udah pengalaman semua mungkin di sini. Pernah ada Bu kasaleo sebenarnya? Juga yang pemuda diri darah, ada yang pernah jatuh dari mobil atau dari tangga kasaleo? Itu pas diurutnya nyeri tuh. Karena diubarannya bener deh. Diubaran gua nyeri. Sekarang gini aja, kalau kita diurut itu diobatin sakit. Bagaimana kalau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel nanti? Lebih sakit mana nanti? Lebih sakit mana dicabut nyawa apa diurut? Makanya yang lebih kejam yang paling kita takutin adalah ketika dicabut nyawa. Sampai Nabi mengatakan ijazil mauti, ketika orang meninggal dunia sitaul mi'atu sakarah. Itu orang yang dicabut nyawanya bagaikan orang yang merasakan 100 daripada sakaratul maut. Dan orang yang sakaratul maut itu dicabut nyawanya itu lebih sakit bagaikan orang yang ditusuk dengan 60 pedang yang tajam dan yang sakit yang tajamnya luar biasa. Sekarang mau nanya aja, orang kena pisau sakit apa enggak? Kalau pakai pedang gimana tuh? Tambah sakit, tambah perih. Bayangkan saja kalau kita ditusuk dengan pisau aja kita udah apalagi kalau pakai satu pedang aja udah bikin Kalau 2 pedang gimana nih? Tambah payah. Tambah payah benar mantu benar. Kalau 1 pedang udah sakit, kalau 2 pedang tambah sakit.
3 tusuk pedang berarti tambah kalau 60 pedang gimana itu? Tambah super sakit. Ini orang yang sakaratul maut itu bagaikan orang yang ditusuk dengan 100 pedang. Nauzubillah min dzalik. Sampai dikatakan bahwasanya ketika orang meninggal dunia itu mereka mendengar suara sendal ketika orang meninggalkan dari kuburannya. Makanya ada adat di kampung tuh luar biasa. Kalau ada orang meninggal dunia diziarahin setiap subuh. Kalau di kampung mana sampai subuh atau kalau di sini gitu. Biasanya gitu. Biasanya kalau kita punya kampung tuh di Sukabumi gitu. Kalau ada orang meninggal dunia setiap subuh masyarakat datang. Yang laki-laki itu datang baca Yasin, baca tentang di agama. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia ketika kita tinggalkan mereka mengatakan mau kemana? Jangan tinggalkan sendirian. Karena kita dalam kubur sendirian. Nggak ada yang nemanin. Tidak ada yang menemani ketika dicabut nyawa dalam kubur. Makanya kita berpikir sekarang, ya Allah, begitu sakitnya ketika kita dicabut nyawanya sama Allah. Begitu sakitnya ketika kita dicabut nyawanya sama Allah. Orang kesalio aja sakit, apalagi kalau dicabut nyawanya lebih sakit lagi. Nanti kita akan dikubur dalam kubur. Dalam kubur mau nanya, dalam kubur rame-rame apa sendiri? Ada lampu nggak? Aqua. Buat ada aqua. Berarti meninggalnya dikubur sama aqua tuh. Mau nanya, kalau kita dikubur sama siapa dalam kubur? Sama bibi. Sama bibi dikubur. Sama sapi. Aiko. Barang haji belum, udah sapi dulu. Kita dalam kubur kita ada menemani. Ada, yang namanya tanung nama-nama. Tanung kalau. Kalau orang sering baca Quran yang namanya dalam kubur. Kalau kita sering berpuasa, pahalanya namanya dalam kubur. Kalau orang suka memfitnah orang lain, sering gibah, sering hasud, yang namanya adalah dosanya dia dalam kubur. Gibahnya namanya dia. Kalau orang sering baca Quran, yang namanya dalam kuburnya adalah Kalau orang yang suka ngomongin orang, suka menggibahin orang, berarti yang ditemani dalam kubur sama siapa? Orangnya. Sama apa yang siapa? Setan. Iya, uji nyali. Ditemaninya sama malaikat. Masya Allah nih orang gini. Malaikat yang jadi pembantu kebaturan dalam kubur ya. Masya Allah. Dia nemenin kita siapa? Kalau orang sering ngomongin orang, yang nemeninya dosanya dia. Kalau orang sering baca Quran, yang nemeninya adalah Kalau orang yang sering salawatan, yang namanya siapa? Kalau orang sering salawat kepada Nabi Muhammad, yang namanya dalam kubur siapa? Nah, itu benar, tumben benar. Yang namanya kita Nabi. Nah, kalau orang yang gibahin orang gimana itu? Mau dibilangin ini ditakutin tidak ditakutin, mau nggak mau pasti akan terjadi. Mau nggak mau semua takut mati, betul nggak? Takut nggak mau mati? Mau mati? Hebat, udah bunuh diri. Takut nggak mau mati? Sekarang gini aja, bicara imam di dalam rumah, gelapin lampu, jangan ada air aqua, jangan ada minuman. Wekan lampunya, kira-kira betah sehari dalam kamar. Batal mau kawin mah. Ini ketika itu udah bergerak duluan, nggak biasa. Dari kita dalam kubur, mudah-mudahan kita dalam kubur ditemani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang nganterin jenazah. Jadi kita ngebahas yang intinya dulu, dipanjangkan ini mau beres-beres. Taruhnya sanggup di Ismanten. Bener, tim aku udah lapar. Tadi ngilang duluan, makan duluan aja nih. Ana mau nanya dulu, ini orang yang nguburin jenazah, tahu pahalanya segimana? Kalau ada orang yang menguburkan jenazah dengan cara sempurna, maksudnya sempurna di sini apa, Beb? Dari mulai meninggalnya sampai kita nyaksiin lagi dimandiin nih. Tapi nasinya dari luar sampai bacain, kalau para ulama ngajarin kita baca surat Ar-Rahman. Lagi jenazah dimandiin baca surat Ar-Rahman sebanyak-banyaknya.
Jangan salah paham. Nanti kalau dengar begini, oh kata Habib juga orang yang sempurna itu mandiin jenazah harus dari mulai dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Maksudnya lagi dimandiin itu bukan nyaksiin lagi dimandiinnya, doain dari luar, bacain surah Rahman. Kalau kita nemenin, kita nyaksiin lagi dimandiin, kalau yang mandinya perawan gimana itu? Oh kata Habib juga nemenin, oh ada perawan meninggal, temenin yuk lagi mandiinnya yuk. Enaknya begitu mah. Maksudnya bacain. Ini orang yang mengantarkan dari mulai disolat, dari mulai dimandikan, dikafanin, terus disolatkan, digotong, dibawa ke kuburan, sampai selesai. Ini orang didoakan oleh para malaikat. Itu para malaikat mengatakan, ya Allah, ampunin dosa orang yang mengantarkan jenazah sampai selesai. Artinya apa? Pahalanya banyak banget. Orang yang nganterin jenazah sampai akhir, sampai disolatkan, sampai dikuburin, dapat pahalanya kecil apa banyak? Sedikit apa banyak? Terus orang yang menjenguk orang sakit, ada orang sakit, dijenguk sama kita, dapat pahala nggak? Banyak nggak? Kalau dua orang yang sakitnya dijenguk, pahalanya tambah banyak, tambah dikit? Tambah? Oh dikit, tambah banyak. Kemudian satu ngejenguk orang sakit dapat pahala, banyak nggak pahalanya? Kalau dua orang sakit berarti tambah nggak pahalanya? Tambah banyak nggak? Tambah banyak. Kalau 3, 4, 5, siapa yang bisa? Jago. Sekarang kalau ngejenguk orang sakit aja udah dapat pahala. Kalau 2 tambah banyak nggak? Kalau 1000 gimana? Ada yang bisa nggak? Berapa orang sakit? Atau besok nih ada yang bisa nggak membawa nganterin jenazah sampai 1000 jenazah besok? Ada yang bisa? Bisa bawa pada itu payahan batur kubur kan mau kucing amat. Ada nggak yang bisa besok nih nganterin jenazah 1000 jenazah? Ada yang bisa? Bisa? Bisa. Payahan batur ada. Batu makan. Oh no bisa. Bayaran bisa? Nggak ada yang bisa. Tapi Nabi ngasih kesempatan yang sangat luar biasa. Orang yang hadir majelis taklim tahu keistimewaannya? Istimewanya apa? Hadir hudur fi majlis. Ini kata Nabi Muhammad kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudur fi majlis ilmu khair min alfi salah. Wa min iyajat alfi marid. Wa min huduri alfi jenazah. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir majlis taklim, Bu. Yang kecil dengerin. Dengerin dong. Orang yang hadir majelis taklim, majelis ilmu, cuman sebentar aja, jangan lama-lama. Walaupun cuman 3 menit, orang hadir majelis taklim, itu Nabi udah gambarkan pahala yang banyak. Apa kata Nabi? Hujur fil majlis ilmi, hujur fil majlis ilm, khair min alfi salah, wa min iyajat alfi marid, wa min khuduri alfi jenazah. Orang yang hadir majelis taklim, Bu. Orang yang hadir majelis taklim itu walaupun sebentar itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Besok ada yang bisa nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Ada yang bisa nggak? Nggak ada ya. Tarawih hukum sampai kamu kan nggak ting. Kadang-kadang orang mau sholat tarawih lihat tuh, belum lewat mau jadi. Kadang begitu. Sholat tarawih ada yang 12, ada yang 21, macam-macam. Sekarang ada juga orang yang sholat tarawih cuma 17 rakaat, ada 17 aja capek. Ada yang bisa nggak besok sholat sunnah 1000 rakaat? Bisa tuh isokan sholat sunnah 1000 rakaat? Bisa. Lakukan besok contoh. Ada yang bisa nggak besok ngejenguk 1000 orang sakit? Ada yang bisa. Ada yang bisa besok nganterin 1000 jenazah? Ada yang bisa. Tapi orang yang hadir majelis ilmu tegas saja mengatakan khair min alfi salat. Orang yang hadir majelis ilmu itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua apa? Orang yang hadir majelis ilmu itu pahalanya sama dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Luar biasa, Masya. Orang yang hadir majelis pahalanya sama dengan apa? Menjenguk berapa? 1000 orang. Jadi orang yang hadir majelis pahalanya sama dengan orang yang menjenguk 1000 orang. Nah,
sakit. Yang ketiga apa ya? Orang yang hadir majelis ilmu walaupun sebentar, nggak lama-lama. Orang yang hadir majelis sebentar saja, itu pahalanya sama dengan orang yang mengantarkan jenazah 1000 jenazah pada hari tersebut. Mengantarkan 1 jenazah sampai selesai saja dapat pahala. Apalagi kalau sampai sempurna sampai dikuburin. Ini yang ngelakuinnya nggak ada misah, cuma Nabi kasih gambaran yang sangat mudah. Orang yang hadir di majelis ilmu walaupun cuma semenit aja, pahalanya sama dengan orang yang mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Masya, makanya kita hadir pada malam hari ini, kita pulang dari sini kita membawa pahala sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Di antara pahalanya apa, Beb? Kalau sekarang saya pulang dari sini, pada nanya begitu, Beb. Sekarang kalau saya pulang dari acara ini nih, saya pulang ke rumah, saya dapat pahala segimana? Nanti disebutin tadi. Jangan takut, dengan keyakinan pasti akan dapat. Kita pulang dari sini kita yakin. Nah, kita pulang dari sini kita bawa pahala yang banyak. Pahala apa, Beb? Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang pemuda-pemudi di sini, nanti yang tim hadrohnya pun sama. Pulang dari sini, antum dapat pahala sama dengan orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Ibu-ibu pulang majelis dari sini, ibu balik ke rumah buat enak sare, ibu balik ke imah, ibu mau pahala sarwa kelas jelema anu ngalakukeun salat sunah 1000 rakaat. Ibu ke balik ke dia mau pahalana sakumaha, Beb? Pahalanya sarwa kelas jelema ngajenguk 1000 orang sakit. Makanya luar biasa Allah kasih kesempatan yang sangat luar biasa tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita di majelis malam hari ini kita dapat berkah apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Berkah enggak? Banyak enggak? Dapat pahalanya segimana? Hah? Sama dengan apa? 1000 miliar. Oh, gimana mau? Di Indra Quest tuh, Indra satu. Keren. Duit sombong-sombongin, mati lo dikuburin duitnya lo. Begitu ada. Yang terakhir adalah berkat Allah SWT, maka utama disalin kita disebut tadi. Sekarang yang keempat hadisnya apa? Orang yang hadir majelis taklim itu sebagaimana disebutkan di dalam satu asar, man salaka tariqan ilman. Dia disebutkan di dalam satu asar, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqul inal jannah. Orang yang melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Makanya orang zaman dulu TikTokan terus. Orang yang para ulama dulu nih kalau hadir majelis, kalau ada jarak majelisnya dekat, di jalan mutar yang jauh. Misalkan contohnya gini. Ini di kampung ini, kampung apa ya? Serempat ya? Cikaret. Oh, karet yang serempat hampir sarua sih. Di kampung ini, kampung Cikaret. Di kampung Cikaret. Ini kampung Cikaretnya. Ini seandainya, ini ulama zaman dulu begitu. Ini bukan bohong, ini fakta. Dalam riwayatnya pun ada. Itu para ulama zaman dulu, kalau hadir majelis taklim, misalkan rumahnya di Ciomas, majelisnya di Cikaret, itu ulama zaman dulu jalan dari Ciomas. Kenapa? Karena semakin banyak jalannya, semakin banyak pahalanya. Man salaka tariqan yatamiyan sallallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mengangkat kedua kakinya, berjalan menggunakan kakinya untuk hadir majelis ilmu, belajar ilmu, maka nanti akan dibantu salaka tariqan ila jannah. Allah akan permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir majelis, man salaka tariqan, siapa yang menjalankan kakinya, yatamisu ilman, hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan ketika meninggal dunia, dibantu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dibantunya gimana, Beb? Kalau orang di majelis akan dipermudah menuju surganya. Dibantunya di mana? Di mana bantunya? Di Siratal Mustaqim. Tuh di situ. Pernah ada ini kan Siratal Mustaqim? Ya sama, lain jembatan sampai langsung, lain jembatan Al-Batung lain. Orang yang diselamatkan nanti dilewatin Siratal Mustaqim. Pernah dengar nggak Siratal Mustaqim?
Panjangnya segimana panjangnya? Hah? Oh, ada bener. Ada yang bilang gini, Siratal Mustaqim 7 rambut. Aku lamun 7 rambut mah ngajol, beres. Bener. 7 rambut ngajol, maksudnya tuh kata ulama bagaikan rambut dibelah 7, gitu maksudnya. Ini sirat, kalau kita selamat di sirat tuh jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ke mana nih? Ke neraka jahanam. Tapi nggak langsung nyampe. Contohnya apa itu contohnya? Oh contoh. Ayo sirotan tuh dunia. Tak ada yang itu. Kan ilmu lebih aktual kalau dipraktekkan. Nah, ini karena siwak Firaun. Saya sebutan nanya lagi. Ini orang lagi sirot. Ini sirot ini. Yang bercanda ini sirot. Itu Siratal Mustaqim itu nanjak bukan lurus. Siratal Mustaqim itu ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Bukan di 1000 tahun nyampainya, itu 1000 tahun ke atas, ke lurus, ke bawah 1000 tahun, jumlahnya 3000 tahun. Sirat. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itu dan tajamnya lebih tajam pedang dan di bawahnya neraka dan jalannya tipis, udah tipis, panas lagi. Tajam lagi itu sirat. Coba cobaan tuh rel kereta api di Bogor tuh. Siapa yang bisa jalan di atas rel? Jago. Paling juga 100 meter. Ini tipis tuh nanjak lurus ke bawah. Nanjak lurus. Ada yang mengatakan nanjak 500. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan juga 1000 tahun. Nanjak 1000, lurus 1000 tahun, 3000 tahun. Ada yang begitu. Intinya apa? Semua orang akan melewati Siratal Mustaqim. Pasti akan melewati Siratal Mustaqim. Pasti. Ketika orang melewati Siratal Mustaqim, kalau nggak selamat, jatuhnya ke neraka. Ini contohnya, perhatiin nih. Ini contohnya orang nih. Diserotan nih jelema, maksudnya contohnya gitu. Misalkan jelema kos kieu. Atau apa nih? Kita lihat. Ente hitung. Bisa ngitung nggak? Hah? Pantes nggak ada rankingnya. Naik tangganya loh. Tulis di atas genteng, tulis ranking, naik tangga ada, naik ranking langsung. Nih, perhatiin, jatuh ke bawah. Berapa detik? Ada yang tuh, hitung dong. 1, lanjut ke bawah. 1, 3 detik. Pokoknya 1 detik, 2 detik ya. Ini orang melewati Siratal Mustaqim, jatuhnya 70 tahun baru nyampe ke bawahnya itu. Alhamdulillah menjadi semua orang akan melewati wa illa minkum kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuh kalau nggak selamat di sirat 70 tahun sampai ke bawahnya, naiknya gimana ya? Siapa yang akan nyelamatin kita di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beruntung masih bisa hadir majelis salim, mengajar ilmu agama, hadir majelis salim, mengantar ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang hadir majelis salim, mudah-mudahan kita pulang dari sini diberikan oleh Allah kasih sayangnya, pahala yang banyak, berkahnya banyak. Kita di hari kiamat diselamatkan di Siratal Mustaqim bersama para aulia, usada, sholihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dan dimuliakan Allah, tidak akan berpanjang lebar karena masih ada pembalik mungkin tentang majelis salim, sekitar dari majelis salim agar kita selamat nanti. Mudah-mudahan itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ribuan malaikat. Ini jarang dengar. Ini Allah memiliki malaikat, malaikatnya beda dari malaikat yang lain. Ini malaikat bertemu dengan Nabi Muhammad di suatu alam. Ketika Nabi Muhammad ini berhadapan dengan Allah Sang Khalik, disebutkan dalam satu riwayatnya apa tuh? Yang semakin tinggi, summa dana fatadalla, maka semakin dekatnya dari Muhammad berhadapan dengan Allah. Summa dana fatadalla, maka beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam qasidah apa itu lupa ada di akhirnya Ayul Hadi kalau masalah itu. Sebutkan di situ aujanya summa dana fatadalla, maka beliau berhadapan dengan Allah untuk semakin dekat kepada Allah, berbicara di hadapan Allah. Berbicara di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya Allah. Ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat. Ini malaikat yang beda dari yang lain. Kalau malaikatnya ada sekarang, yang lainnya bukan malaikat.
disangkanya setan gitu. Kenapa? Ini malaikat beda dari malaikat yang lain. Tahu malaikat itu kenapa? Ini ceritanya dalam Isra Mi'raj gitu. Ini malaikat punya tangan, jarinya banyak. Itu satu jari ada 1000 jari mungkin lebih. Ini malaikat punya tangannya loba bu seur, loba jeung seur sarua banget. Jadi tangannya jarinya banyak. Mungkin nggak bisa dihitung, banyak jarinya. Tangan kanannya jarinya banyak. Yang sebelah kiri jarinya pun banyak. Ini Nabi mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, man hajatah. Apa itu? Ma hajatah. Apa itu tangan? Kok jarinya banyak amat? Menepok gitu orang di dia yang kanan malaikat juring. Tuh, banget lah kanan juring. Tadi itu aku. Ini malaikat jarinya banyak. Tahu gunanya itu jari apa ya? Nabi nanya, itu jari banyak amat. Buat apa itu jari? Ini malaikat bilang, Allah menciptakan saya malaikat untuk tugas saya cuma satu, ngitung air hujan. Dari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan yang pertamanya apa? Cahaya Nabi yang pertamanya itu. Seperti mana disebutkan dalam kitab Sudurul. Qala ya Jabir, inna Allah qabla asyai nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nur. Qala ya Jabir, berkata Jabir, inna Allah qabla al-asya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi seluruh isinya, neraka dan surga, lautan dan gunung, Allah ciptakan pertama kali cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat ini bertemu dengan malaikat ini, ketemu dengan Nabi, bawa jarinya banyak. Tugasnya ngitungin air. Coba angkat tangan yang bisa ngitung air siapa? Hatta PDAM gelirin. PDAM aja pusing pusatnya air. Nih. Ini kalau misalkan diambil air setetes nih, setetes. Kalau dibelah ada tetesnya lagi nggak? Ada. Siapa yang bisa ngitung? Jangan pun air hujan. Saya tua itu berapa tetes nih? Satu tetes belah lagi. Ada yang bisa nggak? Ada. Apalagi air hujan. Air hujan lebih banyak lagi airnya. Ada yang bisa ngitung air hujan? Bisa, hebat. Ada yang bisa ngitung air hujan? Malaikat bisa. Hebat nggak malaikat? Hebat nggak? Bisa ngitung air hujan, hebat dong. Tanpa jimsak nih. Menggede apa nih jimsak tuh, Rek? Jimsak, ini malaikat bisa ngitung air hujan, hebat. Namun malaikat itu mengatakan, wahai Habibullah, wahai kekasihnya Allah, aku bisa menghitung air hujan karena tidak ada mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah. Ini Allah menjadikan malaikat ini hebat bisa ngitung air hujan. Namun tuh malaikat bilang, ya Rasul, ya Habibullah, aku bisa menghitung air hujan. Kata malaikat, gampang, mudah. Orang mah susah. Ini malaikat bilang apa? Ngitung air hujan mah gampang, nggak susah, gampang ngitung air hujan. Tapi dia nggak bisa ngitung satu doang. Air hujan banyak. Malaikat ngomongnya gampang. Jangan pun jangan air hujan. Kita aja ngitung air aku aja nggak bisa. Ini malaikat ngitung air hujan bisa ngitung. Hebat nggak tuh malaikat? Hebat nggak? Tapi tunggu dulu. Tuh Nabi bilang apa? Apalagi kau bisa, tidak apa-apa lagi. Ini malaikat mengatakan, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, aku menghitung air hujan gampang. Yang susah itu apa? Ketika ada orang bersalawat kepadamu satu kali, Allah berikan rahmat turun kepadamu, itu rahmat nggak bisa kuhitung. Ketika ada orang bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Rahmat itu apa sih, Beb? Bukan kong rahmat, bukan Ustaz rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah untuk orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau rahmat turun kepada antum, ya, insya Allah nggak bakal kebakar nanti di hari kiamat. Apakah masuk neraka? Amin. Ya Rabbal. Itu malaikat mengatakan, wahai Rasul, aku tidak bisa menghitung rahmat yang kau berikan, yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu. Artinya apa? Gunanya jawab yang kompak.
Kalau kita bersalawat, Allah turunkan rahmat. Ana mau nanya, rahmat kasih sayang Allah sama air hujan banyakan mana? Banyakan rahmat, kurang enteng. Jawabannya apa? Lebih banyak mana? Air hujan apa rahmat? Air hujan apa rahmat? Hah? Rahmat. Semua air rahmat. Lain air rahmat. Rahmat sama air hujan bukan air rahmat. Pakai jaga dikit. Kalau air rahmat kayak nolnya langgar agak berarti itu. Allah turunkan rahmat. Rahmat sama air hujan banyakan mana? Banyakan rahmat. Berarti kita pulang dari sini kita bawa pahala banyak banget. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pulang kita bawa pahala ya banyak. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah masih dalam perjalanan sirat, itu ditemani sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nemenin nih. Tengah jalan Malaikat Jibril bilang, wahai Nabi, aku nemenin sampai sini aja ya. Kalau bahasa kita mah, malaikat tuh bilang, ntar gue nyasar. Gue nyasar dong. Kenapa itu kata malaikat? Wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau aku melangkah satu langkah saja, summadana fatadalla, ketika aku berhadapan dengan Allah, kalau aku melangkahkan daripada kakiku satu langkah saja, terbakar ke malaikat. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya siapa ya? Cahayanya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad pun diciptakan dari cahaya. Tapi kalau Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, cahaya siapa? Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya Nabi, Nabi diciptakan dari cahaya Allah. Tapi ini malaikat nggak mau nemenin. Kalau melangkah batal. Istilahnya bakalan udah batal baliknya deh. Tinggal nyawa mungkin. Ada malaikat nggak punya nyawa. Matinya dicabut mau nggak punya jantung. Malaikat nggak makan nggak minum lagi malaikat. Makanya kalau orang berpuasa di Ramadan menahan lapar dari pagi sampai malam, tidak berbuat dosa, itu orang ada bagian malaikatnya yang di bumi. Malaikat fil ard. Apa malaikat yang di bumi? Adalah orang-orang yang berpuasa tuh. Karena orang yang malaikat itu nggak makan, malaikat nggak minum, menjaga hawa nafsunya. Malaikat nggak punya dosa, makanya orang yang berpuasa dari pagi sampai malam dia bagikan malaikat. Ayo berkata Allah, ini malaikat Jibril yang mau nemenin, makan panjang lebar, beres. Itu kata malaikat Jibril. Namun melangkah dulu, tapi ujung-ujungnya ketemu juga sama Allah. Pertanyaannya begini, itu malaikat Jibril sama Nabi ketemu sama Allah pakai sorban nggak? Pakai sorban nggak? Pakai peci? Pakai sorban nggak? Pakai sarung? Sekarang gini, ini kulit sama apa ya? Sama baju pentong, baju sama kulit kalau dibakar cepetan mana? Kulit lamun diduruk, yang baju terbuat dari kain yang mana yang lengan dah cepetan mana? Kulit dong. Karena kalau kulit dibakar nggak bakalan nyala, susah. Paling kalau mau warna putih itu odolan beres. Misalkan minta odol dulu. Nih, kalau kulit terbakar, apalagi kak? Iya. Kain sama baju, kain sama baju sama aja kain deh. Kain sama kulit dibakar lebih gampangan mana? Lebih cepat mana? Kain. Kalau seandainya kulit terbakar, apalagi kak? Kok tidak terbakar? Sandal yang dipakai oleh malaikat Jibril, sandal yang dipakai oleh Nabi tidak terbakar. Kalau kulit terbakar apalagi kain. Baju dibuat dari kain. Ini Nabi Muhammad pakai peci, pakai sorban. Malaikat Jibril pakai sandal. Sandalnya Nabi, bajunya Nabi, sorbannya Nabi, kopiahnya Nabi. Nah, terbakar. Pertanyaannya kenapa kok tidak terbakar? Ini tidak terbakar gara-gara apa sebabnya? Bukan kayaknya orangnya basah, bukan. Ini baju yang dipakai malaikat Jibril nggak terbakar. Sorban yang dipakai sama Nabi tidak terbakar.
Kopiah yang dipakai sama Nabi tidak terbakar. Gara-gara apa? Nempel dengan Nabi Muhammad. Orang yang hadir majelis dia selalu bersama Nabi, karena Nabi itu kalau ada majelis pasti hadir dengan niat ikhlas dan redha. Renungkan ketika makhluk diam, yakinkan Nabi Muhammad hadir. Nabi kalau kan masih sendiri dengan malaikat banyak. Bayangkan saja, ini baju nggak kebakar, kopiah nggak kebakar, sorban nggak kebakar. Kenapa tidak terbakar? Gara-gara apa? Nempel dengan Nabi Muhammad. Wah, Rasulullah mabarik. Makanya luar biasa. Sendal aja nggak kebakar, Bu. Sendal dipakai sama malaikat kayak duruk. Sendal dipakai oleh malaikat tidak terbakar. Kenapa sendal nggak kebakar? Gara-gara nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita yang hadir majelis mudah-mudahan, apalagi kalau setiap minggu, apalagi kalau setiap hari. Kalau orang setiap hari hadir majelis, berarti ketika dia hadir majelis dia sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sedang hadir majelis, otomatis kita sedang duduk dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Kita hadir pada malam hari ini, yakinkan bahwa kita sedang duduk dengan Nabi Muhammad. Kalau sorban aja nggak kebakar, mudah-mudahan kita yang selalu hadir majelis taklim, sering hadir majelis talab ilmu, duduk bersama para habaib, para kiai, para ustaz. Mudah-mudahan kita hadir hari ini, Nabi Muhammad hadir, dan kita tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksa-Nya. Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin sekian dari Al-Fakir. Tidak akan berpanjang lebar. Al-Fakir pun sebetulnya dalam keadaan capek dan kurang istirahat, namun tidak menjadikan sebab untuk uzurnya anak hadir pada hari ini. Intinya ya Allah, sekarang renungkan oleh kalian, kita berzikir bareng-bareng, karena nanti ditutup dengan talqin. Mungkin sebelum kita dengarkan dari hasil dari para ustaz, semua udah ada ustaz yang banyak di situ tuh di tempat rehat. Namun hadirin, kita tutup dengan zikir agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang berkah dan halal. Kita wafat kita di Sul Khatimah, diringankan ketika dicabut nyawanya. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi. Mudah-mudahan kita nanti ya Allah, tidaklah kita wafat kecuali Allah ampuni dosa kita. Kita ya Allah, begitu banyak para ulama, para habaib yang udah meninggal dunia. Ya Allah, habaib yang masih ada jangan cabut nyawanya ya Allah. Ustadz-ustadz yang masih ada panjangkan usianya ya Allah. Para kiai, para ustadz yang masih ada panjangkan usianya ya Allah. Karena kami masih ingin mendengarkan nasihat dari para ulama, kami masih ingin mendengarkan nasihat dari para habaib, kami masih ingin duduk bersama mereka, kami masih ingin duduk bersama para habaib, kami masih merasakan kenikmatan ketika memandang para ulama, kami masih ingin hadir majelis bersama Allah habaib, bersama ulama. Makanya ya Allah, jangan cabut para ulama yang masih ada, panjangkan usia mereka, karena kami masih butuh mereka. Kami masih ingin istiqamah bersama para habaib, karena seandainya kami wafat meninggal dunia, belum sempat dekat dengan dzurriyyahnya Nabi, belum sempat dekat dengan keluarganya Nabi, belum sempat dengan para ulama, maka kami akan celaka ya Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutkan nama Allah. Dan di belakang yang banyak dosa, sebut namanya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Kami tidak mau disiksa dalam kuburmu. Ilahi lasul firdaus ya'ala wala aqwa dari jahimi ya Allah. Kami tidak pantas untuk masuk surgamu karena kami banyak dosa. Namun kami takut dalam siksamu neraka ya Allah. Kami gak pantas masuk surga namun tidak mau masuk neraka. Maka matikan kami dalam ampunanmu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Berikan kepada kami ketika kewafat dalam surgamu firdaus. Dan kami memohon berkat bulan Sya'ban ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, orang tua kami yang telah wafat, ibu kami, bapak kami yang telah wafat, tambahkan derajatnya ya Allah bersama Nabi Muhammad dalam surgamu firdaus ya Allah. Orang tua kami, ibu kami yang masih ada, bapak kami yang masih ada, panjangkan umurnya ya Allah. Karena kami ingin menyenangkan hati orang tua, kami ingin
ke dalam neraka. Satu dosa yang kami melakukan, satu dosa ketika kami punya dosa, wafat kami neraka-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kelak ketika kita wafat nanti, jangan sisakan satupun dosa yang terhadap dalam hati kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mohon padamu ya Allah, agar kami dimasukkan ke dalam surga-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami tidak mau disiksa dalam kubur. Kami tidak mau disiksa dalam kubur. Selamatkan kami di Shiratal Mustaqim. Selamatkan kami di padang mahsyar. Selamatkan kami di yaumil hisab. Berikan kami air minum dari telaganya Nabi Muhammad, agar kami selamat di akhirat, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka, selamat dari azab kubur. Dan orang tua kami jangan siksa orang-orang kami ya Allah. Ketika seorang anak bermaksiat, ketika seorang anak berbuat dosa, mereka sedang melemparkan api neraka kepada orang tuanya ya Allah. Ketika kami berbuat dosa, jangan jadikan ketika kami berbuat dosa, jadikan sebab orang tua kami disiksa dalam kubur ya Allah. Ketika seorang anak berbuat dosa, ketika seorang anak berbuat maksiat, ketika seorang anak berbuat dosa, orang tuanya telah meninggal dunia. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya berbuat dosa di dunia, mereka sedang memberikan kotoran kepada orang tuanya. Anak yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sama dengan melemparkan api neraka kepada orang tuanya meninggal dunia. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Tempatkan dalam surga Firdaus ya Allah. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca 3 kali, kalau kita langsung ke tempat rehat, kita baca 3 kali, disebutkan yang membacakan kalimat 3 kali ini akan dikabul seluruh hajatnya, akan dikabul segala keinginannya. Rumah tangganya langgeng, istri sama suami, anaknya anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pengantin hadrah, kita baik memeriahkan 3 kali kalimat ini. Silakan kita angkat tangan kalian, semuanya angkat tangannya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al wa darajati. Ya Rasulullah
وانفعنا ببركتهم رب انفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وعافنا في طريقتهم ومعافتهم من الختم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib